Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, sejarah munculnya demokrasi adalah masa kegelapan Eropa, di mana dominasi gereja dengan penguasa berkolaborasi menindas rakyat. Semua atas nama gereja, semua atas nama Tuhan. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang sudah mulai berpikir bahwa ini ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara. Bahwa gereja adalah wilayah suci dan politik adalah wilayah kotor. Sehingga jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Lantas agama hanya urusan Tuhan, gereja adalah urusan Tuhan, dan politik urusan manusia. Maka muncullah ide yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah sejatinya suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena rakyat pasti menginginkan kebaikan untuk diri mereka. Nah, fatalnya demokrasi ini diekspor ke negeri-negeri umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, Muhammad Naufal Nasution. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 11 bab 3 yang berjudul Hakikat Demokrasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu makna kata demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Berarti demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Dapat diartikan juga bahwa dalam sebuah negara berdemokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada juga yang berdasarkan titik perhatiannya, dan ada juga yang berdasarkan ideologi. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau berdasarkan titik perhatiannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Dan yang terakhir itu berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional, dan yang kedua, demokrasi rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, dan yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, yang ketiga, menjamin tegaknya keadilan, dan yang keempat, menghargai adanya keanekaragaman, dan yang terakhir, menghindari kekerasan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada pula prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu kedaulatan di tangan rakyat, yang kedua pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga pemerintah berdasar hukum atau konstitusi, yang keempat peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang kelima pengambilan keputusan atas musyawarah, yang keenam adanya partai politik dan organisasi sosial politik, yang ketujuh pemilu yang demokratis, yang kedelapan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang kesembilan pengambilan keputusan atas musyawarah, dan yang terakhir adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Pentingnya kehidupan yang berdemokrasi. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.
Sebuah negara dapat disebut negara yang berdemokrasi apabila negara tersebut yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab.